kejam jika kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang kita alami hari ini adalah kekecewaan belaka, masalah hidup yang membuat kita, masalah hidup yang menjadikan beban kita semakin berat, permasalahan hidup kita melupakan akan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna kepada kita. Saya mau mengajak kita semua fokus kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, jangan pernah mengandalkan manusia. Ingat selalu janji Tuhan bahwa penyertaan Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan Dia menyertai sejak di Golgota hari ini sampai Maranatha. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang 11 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11 saya bacakan di sini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat ke-12, dan tampaklah dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat Yesus, di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat ke-14 berkata, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sampai di sini saya akan membahas lagi bagaimana Maria Magdalena mencari Yesus, mencari juru selamat, mencari seorang anaknya, mencari seseorang yang ia rindukan. Apa yang terjadi? Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, tetapi ia tidak tahu bahwa ia bertemu dengan Yesus di tempat itu. Ayat ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Perhatikan baik. Yesus bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Nah, di sini kita pahami lagi bahwa Maria Magdalena tidak mengetahui bahwa yang berkata kepadanya adalah Yesus. Nah, ayat selanjutnya saya bacakan lagi dari 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Maria baru sadar bahwa ia berjumpa dengan Yesus. Mengapa bisa terjadi demikian? Oleh karena masalah hidup yang kita tanggung tadi, oleh karena kepanikan dunia ini, oleh karena tekanan hidup yang kita alami, tekanan hidup yang Maria alami. Panikan Maria Magdalena mencari Yesus membuat dirinya lupa bahwa penyertaan Tuhan kepadanya sungguh sangat sempurna. Nah, terkadang hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, kita melupakan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Memangnya Tuhan tidak tahu masalah kita? Tuhan mengetahui masalah saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya lakukan hari ini. Oleh sebab itu, jangan jadikan permasalahan hidup kita, jangan jadikan sesuatu hal yang membuat kita sulit. Jangan menjadikan masalah hidup kita membuat pikiran kita menjadi lupa akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana juga Yesaya berkata dalam Yesus 40:11 berkata bahwa jangan takut. Yesaya berkali-kali berkata jangan takut, jangan takut, dan jangan takut. Yesaya mengingatkan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan sangat sempurna. Jangan takut karena kita bimbang, jangan takut karena kita ragu, jangan takut karena tangan Tuhan menyertai kita. Bahkan itu berkata Tuhan akan memegang kita dengan tangan yang membawa kemenangan. Ini kalau kita mengalami kesulitan seperti Maria Magdalena yang mencari Yesus, yang kepanikannya membuat ia akan lupa penyertaan Tuhan, yang membuat persoalan masalah hidup yang dialami lupa akan janji Tuhan, yang membuat hidupnya menjadi bingung, menjadi tidak fokus akan penyertaan Tuhan. Tapi Maria fokus pada masalahnya, Maria lebih fokus pada persoalannya. Ia lupa bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Hari ini kita juga pernah mengalami apa yang Maria Magdalena alami. Kadang kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita hari ini. Kadang kita panik, kadang kita khawatir tentang apa yang harus kita makan hari ini. Kita selalu panik apa yang akan kita usahakan hari ini. Kita selalu panik apa yang akan kita pakai di tahun baru ini. Tapi kita harus percaya dan yakini satu hal, bahwa penyertaan Tuhan sungguh amat sempurna. Jangan buat penyertaan Tuhan menjadi kabur oleh karena masalah kita. Jangan pernah meragukan kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan jadikan permasalahan hidupmu yang kecil menjadi besar dan melemahkan imanmu. Maria Magdalena lupa akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dia dimanapun dia, tapi ia malah mencari Tuhan. Bahkan ketika bertemu dengan Tuhan tidak mengenali Tuhan. Kadang kita oleh karena kepanikan kita, kanan hidup kita, soalan hidup kita yang kita besar-besarkan sehingga kita melupakan janji Tuhan. Kabar baik bagi kita semua hari ini adalah penyertaan tangan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya, nantiasa tidak berkeputusan sampai pada akhir zaman Tuhan datang menjemput kita di alam berikutnya. Tuhan berkati kita semua.